Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua dan Pengurus DKM Al-Ikhlas Duta Indah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang dilanjut dengan majelis ilmu pada pagi yang Allah penuhi dengan keberkahan insyaallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiyas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Fir'aun Allah tenggelamkan ke dalam laut. Nabi Yunus juga Allah tenggelamkan ke dalam laut. Bedanya, Fir'aun tidak diselamatkan oleh Allah, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat Allah menyelamatkan Nabi Yunus? Itulah yang disebut dengan khasyatullah. Ada rasa takut kepada Allah dalam diri Nabi Yunus alaihi salam. Rasa takut yang lahir dari keimanan. Sama seperti pagi ini, Pak. Sama-sama sholat subuh kita. Sama-sama dapat hidayah semuanya pagi ini. Alhamdulillah, sholat subuhnya berjamaah ke masjid. Tapi tidak semua yang dapat hidayah tadi mendapatkan taufik dari Allah. Beliau-beliau yang masih menyempatkan waktunya sejenak dengan niat beriktikaf dan menuntut ilmu di jalan Allah, merekalah yang mendapatkan taufik dari Allah. Taufik itu sederhananya Bapak Ibu sekalian, indikator dari diterimanya satu kebaikan yang kita lakukan. Sebab Nabi mengatakan, kalau kita ingin tahu kebaikan yang kita lakukan diterima atau tidak oleh Allah, maka lihatlah apa yang dilakukan setelah dia berbuat kebaikan itu. Kebaikan yang melahirkan kebaikan itu pertanda kebaikan yang pertama diterima oleh Allah. Jadi hati-hati juga teman-teman saudara-saudara kita yang zikirnya habis sholat itu Allahumma lantas jalan. Bahaya itu, Pak. Jangan-jangan suuzon kita, harapannya mudah-mudahan tidak demikian. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan perkataan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, atau lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud, salah satu dari 4 sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah yang masyhur. Ada Abdullah bin Abbas, putranya Abbas, paman Nabi. Berarti Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Status beliau sama dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada lagi sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Ada lagi Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu menantunya sahabat utama Nabi yang dijuluki Sahibul Ghar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan yang keempat Abdullah bin Mas'ud, atau juga dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan dalam salah satu kitab sebagaimana ditulis oleh Ibnu Qayyim Az-Zawzi. Di dalam kitab, salah satu kitabnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada musibah dalam kehidupan orang beriman. Apa yang dirasakan, apa yang telah dirasakan, dialami dan dijalani, apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dialami dan yang akan dirasakan serta dialami, hakikatnya adalah ujian. Yang telah, sedang dan yang akan datang, hakikatnya adalah ujian. Satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman, kata beliau, adalah di saat rasa takutnya kepada Allah telah mati, sementara yang bersangkutan masih hidup. Itulah satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jika rasa takut seorang mukmin kepada Allah telah hilang, telah mati, tapi yang bersangkutan itu masih hidup, itu musibah, kata beliau. Maka beliau melanjutkan, fa inna idha'atal waqti asyaddu minal maut. Maka dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama kita, kata beliau, bahwa hilangnya waktu lebih berbahaya daripada kematian. Jadi pulang habis sholat subuh itu, buru-buru pulang, itu lebih berbahaya daripada mati, Pak. Ini contoh, dan ini di masjid lain, bukan di sini, bukan. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, fa inna idha'atal waqti taqta'uka minallah wal akhirah wa ammal mautu yaqta'uka minad dunya wa ahlaha. Hilangnya waktu memutusmu dari Allah dan akhirat, tetapi kematian hanya memutusmu dari dunia dan isinya. Waktu yang terbuang sia-sia itu memutus kita dari Allah dan akhirat. Maka Abu Sufyan As-Sawri, Al-Imam Abu Sufyan As-Sawri mengatakan, min alamati i'radillahi anil abdi ayyaja'ala syughalahu fima la yaghni. Salah satu tanda Allah mulai berpaling dari seorang hamba, kata Sufyan As-Sawri, ketika Allah menyibukkan hamba itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Udah pensiun,
masih sibuk Pak. Tapi kesibukan yang nggak jelas. Di Konoha, bukan di kita. Ini di Konoha. Konoha itu tempat yang nggak jelas di atas muka bumi ini. Sibuk dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang justru menjauhkan dia dari Allah dan akhirat. Sementara kematian itu hanya sekedar memutus seseorang dari dunia dan isinya. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyyakum, rasa takut kepada Allah, khasyatullah yang terlahir dari keimanan, itulah yang akan membuat kita merasa nyaman dalam setiap sikap, perkataan dan tindakan kita di dunia ini. Dan itu bentuk nyata dari keimanan seseorang. Sederhananya Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan agama kita, dalam agama kita, iman itu konsekuensinya takut. Orang yang takut karena punya iman. Jadi kalau ada orang beriman tapi tidak punya rasa takut, maka jawabannya imannya dipertanyakan. Karena konsekuensi keimanan adalah rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah hanya terlahir dari keimanan. Maka disebut khasyatullah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa yang menjadi tanda nyata, tanda-tanda nyata dari orang yang telah kehilangan rasa takutnya kepada Allah, yang bisa berakibat fatal terhadap hilangnya keimanan. Hilangnya rasa takut, akibatnya iman bisa hilang. Apa tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian? Seperti disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawzi. Salah satu tandanya yang pertama adalah qaswatul qulub. Qaswatul qulub ini Allah tegaskan dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah. Pada surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-74, summa qasat qulubukum, hati yang mengeras. Hati yang mengeras ini kata Allah seperti batu, kal hizarah bal asyaddu minal hizarah, bahkan bisa lebih keras dari batu. Hati yang mengeras ibarat batu, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Qaswatul qulub. Sederhananya Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa kitanya, qaswatul qulub itu telinga mendengar, hati protes. Maksudnya gimana Ustaz? Kira-kira ini disederhanakan ya Pak, biar kita mudah memahaminya. Pengajian ikut, mendengar, tapi hatinya protes. Dia bilang dalam hatinya, bisa-bisanya Pak Ustadz aja tuh. Itu salah satu bentuk qaswatul qulub Pak. Hati yang mengeras dalam arti hati yang sulit untuk menerima nasihat agama. Kalau dalam kehidupan biasanya kadang orang tua itu kalau diingatkan oleh anak atau yang lebih muda, dulu jawabannya selalu, saya lebih dulu makan garam daripada kamu.
selalu kurang bisa terima kalau yang mengingatkan itu lebih muda atau di bawahnya. Padahal ada kaedah dalam agama kita, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi qaswatul qulub, hati yang membatu, hati yang mengeras, hati yang sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran. Maka subhanallah, dalam kaedah agama kita, al-kibriya, kesombongan, itu didefinisikan bataral haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Itulah kesombongan, akibat dari hati yang mengeras. Qaswatul qulub itu menyebabkan munculnya kesombongan. Sombong itu menolak kebenaran. Ngaji kita, Pak, ngaji apa? Dari dulu saya udah ngaji. Paling juga yang disampaikan ustadznya itu aja. Itu kibria, sombong. Ngaji, Pak, habis subuh, habis maghrib nanti ada pengajian. Ustadznya siapa? Pulan. Bukan ustadz saya itu. Kibria, sombong. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyakum, kita saling mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kesombongan itu bukan sekedar pamer yang disebut selama ini didefinisikan banyak di masyarakat kita. Tapi kesombongan itu mereka yang menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Qaswatul qulub, hati yang mengeras, hati yang sulit untuk diingatkan, hati yang sulit untuk menerima nasihat. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambil contoh dalam Al-Quran, ini persis seperti cerita tentang iblis menolak ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, tetapi iblis menolak untuk sujud kepada Nabiullah Adam dengan perkataan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Kata-kata ana khairum minhu itu mengandung 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, asal usul penciptaan. Kalau sekarang disebut dengan istilah nasab, yang sempat rame diperdebatkan, ribut tentang nasab. Cuma di Al-Ikhlas Duta Indah yang tidak pernah ribut tentang nasab, sebab nasib lebih penting daripada nasab. Nggak usah ribut masalah nasab, nggak ada pengaruhnya nasab sama nasib. Tapi kalau nasib berpengaruh sama nasab, Pak. Apa buktinya nasab tidak berpengaruh kepada nasib? Itu paman Nabi Abu Lahab. Jangan tanya nasabnya, kalau kepada Rasulullah, paman Rasulullah langsung Abu Lahab itu, Pak. Kalau nasab dekat, nasibnya neraka, Pak. Kau Ustaz tahu? Bukan. Allah yang sampaikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nasab nggak berpengaruh kepada nasib, tapi nasib itu berpengaruh kepada nasab, Pak. Di banyak tempat ustadz itu dibedakan jamaahnya berdasarkan kendaraan yang dipakai.
Ini pengalaman dan pengamalan nih Pak. Apa pertanyaan jamaah ketika seorang ustadz sampai di tempat pengajian? Sampai di tempat pengajian disambut oleh panitia atau pengurus. Bapak Ibu tahu apa pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh pengurus atau panitia selain di Duta Indah ini ya? Yang ditanyakan, Pak Ustadz naik apa? Nggak nanya gimana Ustadz, sehat, lancar enggak, tapi naik apa? Karena ternyata Pak Ustadz naik apa itu berpengaruh kepada jamaah. Kalau ustadznya naik mobil mewah, ngomong jorok pun ustadznya didengarkan nama jamaahnya itu. Tapi kalau ustadznya datang jalan kaki, naik motor, nah itulah tadi qaswatul qulub. Bisa-bisanya Pak Ustadz aja tuh. Itu di tempat lain Pak. Mudah-mudahan di tempat kita tidak demikian insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, asal usul, jadi iblis itu nggak mau sujud karena dia menganggap asal penciptaannya lebih baik daripada Nabiullah Adam, daripada Nabi Adam. Makanya dia bilang khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masyarakat kita juga ada tuh dulu istilah berdarah biru gitu kan. Kalau sekarang ada istilah sultan. Sultan mana, sultan ini. Itu tabiatnya iblis ternyata itu Pak. Sultan Bintaro, sultan ini. Subhanallah. Yang kedua yang dipermasalahkan Om Iblis itu adalah tentang senioritas. Dia menganggap bahwasanya dia lebih dulu diciptakan daripada Adam. Mosok senior sujud sama junior, kira-kira kan begitu bahasanya Pak. Karena iblis itu lebih dulu Allah ciptakan dari Nabiullah Adam. Jadi maunya dia junior tunduk sama senior. Mosok senior tunduk sama junior. Senior kok disuruh sujud sama junior. Nah ini juga banyak di penyakit yang begini di masyarakat kita, khususnya di daerah-daerah masjid-masjid yang subhanallah ya bahasa kasarnya di perkampungan lah. Apa buktinya Ustaz? Imam sholat itu yang boleh itu kalau sudah tua, walaupun bacaannya nggak tua, pokoknya umurnya tua. Ada yang muda, bacaannya bagus, belum tua, nggak boleh Pak. Di kampung saya tadi, di kampung saya yang begitu. Karena hanya yang tua yang boleh imam. Ya akhirnya kena batu itu, kena batunya itu, mengandalkan senioritas begitu itu. Orang tua disuruh imam, ya Fatihahnya ya nggak jelas. Kampung saya loh. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Alamin bukan alamin. Alamin apa tembah mbah. Ayatnya yang gak lepas dari trikul itu. Kalau enggak kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dijadikan taruhan nama jamaahnya itu. Jadikan taruhan. Ada dua jamaah yang bandel, lumayan bandel, persis berdiri di belakang imam. Sengaja imamnya sudah takbir, mereka belum takbir, nungguin imamnya sampai selesai baca Al-Fatihah dan baca ayat setelah itu, karena mau taruhan dia, tebak-tebakan. Pak Ustadz baca ayat apa ini? Temannya bilang qul a'udzu birabbil falaq, salah, qul a'udzu birabbin nas. Tebak-tebakan. Imamnya dengar. Akhirnya diganti ayatnya. Celakanya dia baru ngapal surat, belum mungkin hafalannya, belum pas, tapi dipaksakan dibaca sebab
udah jadi tebak-tebakan suratnya dia memakmumnya. Dia baca Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar. Pendek kan itu, Pak. Fasalli li rabbika wanhar. Inna lupa dia, Pak. Jamaah sama imam 11-12. Makmumnya juga nggak ada yang hafal. Mau memperbaiki gimana? Akhirnya yang 2 tadi yang belum sholat itu jawabin dari belakang, inna lillahi wa inna. Kalau itu dia hafal ayat yang itu kan ayat juga itu. Potongan ayat dari surat Al-Baqarah itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Kalau itu hafal semua yang itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Al-Baqarah campur ke Al-Kautsar itu. Inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna. Untung aja nggak pingsan imamnya. Intermezzo, dia nggak ngantuk. Jangan diplesetkan. Jadi iblis mempermasalahkan tentang senioritas itu, Pak. Dan yang ketiga, iblis mempermasalahkan tentang loyalitas. Dia menganggap yang pertama diciptakan itu lebih loyal daripada yang diciptakan setelahnya. Loyalitas itu dia berhitung tentang pengabdian, kesetiaan, jasa, mengungkit-ngungkit kebaikannya di hadapan Allah gitu. Saya kan lebih dulu diciptakan, kesetiaan sudah teruji, pengabdian sudah teruji. Kenapa harus sujud kepada orang baru? Kira-kira begitu. Nah, kalau di Jakarta ini, di Jabodetabek lah kita, termasuk di Bekasi itu ada istilah di masyarakat kita yang kurang baik gitu. Istilah pendatang. Wah, ini penduduk asli, ini pendatang. Ada, Pak, satu tempat nggak boleh jadi RT RW kalau pendatang. Jadi RT-nya itu udah nggak kehitung periodenya, kalah Jokowi, Pak. Jokowi cuma minta 3 periode, lah itu RT udah berperiode-periode diganti-ganti, Pak. Selama penggantinya itu pendatang, harus penduduk asli. Ya, dalam sejarah juga ada, tapi nggak ada istilah penduduk asli atau pendatang itu. Yang justru ada muhajirin, ansar. Kenapa penduduk Madinah disebut ansar? Karena mereka pada hakikatnya menolong yang datang, harusnya begitu. Itu terminologi yang nggak baik itu, kata-kata pendatang. Pada hakikatnya kan semua kita pendatang di dunia ini. Karena kita bukan penduduk asli dunia kan kita, Pak. Aslinya kita penduduk akhirat. Oh, itu Nabiullah Adam di surga itu. Aslinya dari sana, Pak. Bukan penduduk dunia kita. Jadi banyak orang yang bicara tentang loyalitas, mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, itu ternyata tabiatnya iblis juga yang begitu itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi tanda yang pertama hilangnya rasa takut kepada Allah itu adalah mengerasnya hati. Qaswatul qulub. Al-Baqarah ayat yang ke-74. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tanda mengerasnya hati itu adalah jumudul ain. Jumudul ain itu adalah pandangan yang sempit, garis miring picik. Kalau dalam kata-kata orang bijak, memandang sebuah gunung yang besar terhalang oleh sebatang pohon. Kira-kira itu mudahnya, Pak. Jadi gunung yang begitu besar terhalang pandangannya hanya karena sebatang pohon. Itu pandangan picik sempit begitu, Pak. Islam yang begitu besar, Islam yang begitu mulia, ajaran Islam yang begitu sempurna,
itu dibatasi, disempitkan dan didangkalkan oleh kata menurut saya. Pengejawantahan kata-kata itu fanatisme, Pak. Ta'assub, asobiyah. Ya itu tadi, itu contohnya itu. Ada pengajian, dia lihat ustadznya siapa? Oh bulan, bukan ustadz saya itu. Dalam Islam nggak ada begitu, Pak. Di dalam Islam ajaran egalitarianisme itu dijunjung tinggi. Apa ya dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Gak ada urusan gelar, gak ada urusan penampilan dalam urusan agama itu. Mau jenggot panjang gak ada urusan. Mau kemana-mana pakai jubah, sarungan, pakai peci putih, gak ada urusan. Iya, itu penting. Iya, itu bagian dari syiar. Syiar. Tapi itu bukan syariat. Itu sunnah, iya. Tapi itu tidak bisa menjadi jaminan semua tampilan-tampilan fisik itu. Jumudul ain, banyak sekali keterbatasan, kesempitan pandangan di tengah-tengah masyarakat kita ini. Otokritik ini, Pak. Bukan nyinyir ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini bukan nyinyir karena kita bukan golongan al-nyinyiriyun, bukan. Ini otokritik sesama kita umat Islam internal, lintas mazhab, lintas organisasi. Gak ada urusan organisasi, gak ada urusan paham di sini. Semuanya umat Islam, semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu Tuhan, satu kiblat, satu kitab, satu cita-cita, satu tujuan. Ini otokritik. Apa salah satu bentuk jumudul ain yang ada di masyarakat kita sekarang? Pemakaian istilah-istilah yang baik dalam agama ini untuk tujuan yang kurang baik. Kalau dalam kaedahnya disebut dengan kalimatul haq yuradu bihil batil. Kalimat yang bagus tapi digunakan untuk tujuan yang tidak bagus. Contoh pemakaian kata sunnah. Maka muncullah istilah masjid sunnah, masjid belum sunnah. Ini pengajian sunnah itu belum sunnah. Hati-hati, jamaah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah jangan terbawa ghazwul fikr ini. Ini perang pemikiran, Pak. Ini bagian dari strategi cuci otak oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam. Islamofobia ini, Pak. Dipersempit, didangkalkan, dijelekkan istilah-istilah yang baik dalam agama ini. Saya termasuk salah satu korban, Pak. Ada ibu-ibu nelpon, saya pernah ceritakan ke antum, Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz, mohon maaf, saya lagi di jalan, Pak, naik motor. Nelpon mulu ya, terpaksa saya angkat. Saya cepitin di helm. Pak Ustadz bisa ngisi nggak tanggal sekian hari sekian? Qadarullah memang pas kosong. Saya jawab iya. Sebelum ditutup ibunya nanya, Pak Ustadz boleh nanya enggak? Oh boleh Bu, silahkan. Saya lagi di jalan ini Bu. Mohon maaf Pak Ustadz udah sunnah apa belum? Saya lagi di jalan, rame kendaraan, mobil, motor. Saya salah dengar Pak. Saya kirain ibu itu nanya Pak Ustadz udah sunat apa belum gitu. Wah terkejut juga saya. Apa urusannya ini sunat apa enggak gitu. Udah tahu Ustadz masa belum sunat kan gitu kira-kira. Emang ngomong alap gitu kan. Maksudnya itu udah sunnah apa belum. Jadi ternyata ada Ustadz sunnah, ada Ustadz belum sunnah. Lagi-lagi tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan nyinyir, ini otokritik.
Ini contoh istilah-istilah baik, istilah-istilah yang mulia digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Apa hal yang kurang baik itu? Ya pendangkalan syariat namanya, penyempitan. Islam itu jadi sempit jadinya, dimaknai hanya menurut saya, menurut kelompok saya. Itu di dalam Al-Quran pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nanti Bapak Ibu sekalian lihat kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. 2 kali Allah menyebut satu kata yang disebut dengan usbah. Wa nahnu lahu usbah. Hati-hati Pak, kata-kata usbah ini juga yang menjadi kata kunci dari kaum yang tadi dibacakan imam kita pada rakaat pertama pada Quran surat Al-Fajr. Kaum yang dilaknat oleh Allah, kaum Ad. Ada kata-kata minna asyaddu minna quwwah. Nggak ada yang lebih kuat dari kita. Kita gitu loh. Hati-hati. Kalau secara eksternal keluar umat Islam boleh dipakai kata-kata kita, kami. Innad dina indallahil Islam. Agama kami yang benar. Yang lain salah. Boleh. Tapi kalau internal kita umat Islam, jangan pernah pakai kata itu. Itu yang membuat kita nggak punya kekuatan umat ini. Makanya dulu pernah kita sampaikan di sini ya Pak, ada pernyataan yang jangan sampai dipelintir tapi ya Pak. Kata-kata NU ya, NU yang benar. Nahdlatul Ulama kepanjangannya. Jangan NU yang dipelesetkan. Kalau NU yang dipelesetkan itu orang-orang liberal itu. Orang-orang NU yang jadi liberal itu NU juga, tapi kepanjangannya nasi uduk. Yang liberal-liberal itu Pak. Apa sih liberal Ustaz? Nanti kalau ditanya sama Bapak Ibu sekalian, apa sih liberal, kok bahasanya keren amat gitu kan. Tapi kan rame. Kalau ditanya liberal nggak usah didefinisikan susah-susah Pak jawabnya. Kalau ditanya Bapak apa liberal itu Pak Haji itu? Liberal itu kafir yang belum jadi, pula liberal itu Pak. Ya, udah kafir tapi belum sempurna kafirnya itu. Kira-kira kalau hewan kepompong lah itu tuh Pak. On the way kafir kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya apa sih orang liberal itu, ya kafir yang belum jadi itu. Jadi liberal itu, orang-orang liberal itu. Dari zaman Nabi ada liberal itu. Dulu tokohnya zaman Nabi Ka'ab bin Al-Ashraf itu tokoh liberal itu Pak. Cuma dulu namanya belum liberal aja namanya itu. Sekarang aja istilahnya disebut kaum liberal itu. Salah satu unsur dalam liberal itu adalah pluralisme agama itu kan. Semuanya dibenarkan sama dia. Islam benar, yang lain benar, semuanya benar. Makanya muncul kata-kata apapun agamanya kalau beramal soleh masuk surga. Enak banget ngomongnya begitu Pak. Itu kata-kata orang liberal itu, tagline-nya dia itu. Apapun agamanya kalau beramal soleh masuk surga. Nanti disederhanakan dalam perang pemikiran sekarang yang disebut dengan istilah post-truth itu, postmodernisme itu, dengan pertanyaan siapakah sebenarnya orang baik itu. Nanti macam-macam jawaban mereka. Nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa tatoan, nggak apa-apa yang preman tampilannya, yang penting baik, mau berbuat baik. Dijawab sama temannya lagi nanti nyambung, ya biasalah kata Allah dalam Quran surat Al-An'am itu kan, sayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ala ba'din zuhrufal qawli gurura. Tolong menolong dia. Ya, ngapain sholat, rajin ke masjid, rajin sholat,
tapi akhlaknya hancur. Wah, macam-macam lah di situ. Itu zuhrufal qauli gurur, apa? Kalimat-kalimat indah tapi penuh dengan tipu daya. Ngapain kepala dijilbabin, hati itu dijilbabin. Oh, masya Allah. Gimana coba caranya jilbabin hati? Oh, bukan begitu maksudnya Ustaz. Ngapain pakai jilbab kalau mulut nggak bisa dijaga? Apa hubungan jilbab sama mulut? Nggak ada hubungannya Pak itu. Seorang wanita dalam Islam, akhwat, yang sudah menutup auratnya dengan sempurna, itu sebuah kebaikan di sisi Allah. Masalah dia belum bisa menjaga lisannya di hadapan Allah, itu dosanya di sisi Allah. Bagaimana nanti keputusannya di akhirat? Allah tegaskan dalam Al-Quran, paman sakulat mawajinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang semua nanti sama Allah. Ya, kalau kebaikannya lebih berat, ya masuk surga. Ya, kalau keburukannya lebih berat, neraka. Sederhana, nggak ada yang dihapus. Jadi nggak ada hubungannya jilbab sama mulut, itu nggak ada. Jadi kadang-kadang kan orang mengatakan orang baik itu walaupun tidak pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Dia nggak pakai jilbab, tidak nutup aurat saja sudah tidak kebaikan itu. Nggak usah dibilang baik juga, nggak nyambung. Itu namanya jaka sembung naik ojek, itu yang begitu. Nggak nyambung Jack. Namanya jumudul ain. Ini tanda kedua hilangnya rasa malu. Pandangan yang picik, pandangan yang sempit. Maka usi nafsi wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ada dua yang diwanti-wanti dalam agama kita, sikap beragama yang tidak dibenarkan. Pertama namanya tafrid, yang kedua ifrat. Tafrid itu mengurang-ngurangi, ifrat itu melebih-lebihkan. Dikurang-kurangi nggak boleh, dilebih-lebihkan nggak boleh. Itu sikap kita terhadap agama itu. Maka tadi NU itu Islam, NU itu Islam iya, Muhammadiyah itu Islam iya, Salafi itu Islam iya, PKS itu Islam iya, Dewan Dakwah Al-Irsyad antum sebutin, kecuali yang sudah dipatwa haram ya, sesat, Syiah, Ahmadiyah itu nggak masuk gitu. Tapi jangan dibalik. Jangan ada pernyataan Islam itu adalah NU, bukan. Islam adalah Muhammadiyah, bukan. Islam adalah Salafi, bukan. Islam itu adalah Islam, titik, nggak pakai koma. Pantunnya cuma satu, very good, very fine. Nggak mau ikut cari yang lain. Nggak usah ribut, nggak usah dilabeli dengan macam-macam, Islam A, Islam B, Islam C, Islam, nggak ada. Ini mohon maaf ya Pak, ini bukan istihza'u biddin ini ya, bukan istihza' biddin, bukan. Ini kira-kira, ini untuk memudahkan kita memahaminya. Kira-kira nih kalau Rasulullah masih hidup, atau nanti di akhirat kita nanya Rasulullah, ketika Allah pertemukan kita dengan beliau, Allahumma amin, nanya, ya Rasulullah, saya ini NU apa Muhammadiyah ya Rasulullah? Itu bingung Rasulullah jawabnya itu Pak. NU, Muhammadiyah, apa itu kata Nabi itu? Jadi nggak ada itu istilah ya Islam ya Islam, NU, Muhammadiyah, Salafi, apapun bentuknya itu ya, mazhab itu, pemikiran itu, organisasi, ya silahkan saja. Itu bukan tujuan, itu wadah perjuangan, itu wasilah perantara, bukan tujuan kita. Maka di masjid kita ini selalu kita sampaikan, fanatiklah terhadap agama, jangan fanatik terhadap cara Anda dalam menjalankan agama ini. Fanatiknya terhadap agama,
Apa contohnya fanatik terhadap agama itu? Sujud, ya begitu, sujud ke depan. Itu syariat itu. Tapi bagaimana cara antum mau sujud, kaki duluan atau lutut duluan, tangan duluan atau lutut duluan, itu kan cara untuk sujud itu. Itu nggak usah diributkan. Terserah mau pakai apa, mau tangan duluan boleh, mau lutut duluan boleh, yang penting jangan kepala saja duluan. Karena itu bukan sujud, itu nyunsep namanya itu. Jadi fanatiknya kepada sujudnya, rukuknya ya begitu bentuknya itu. Itu syariat itu. Fanatik terhadap agama. Jadi jangan cara kita dalam menjalankan agama ini. Kalau mau kita sederhanakan lagi, fanatik terhadap manhaj. Manhaj kita sama, manhaj. Mazhab itu beda. Kalau manhaj ma'alaihi rasul was sahabah, itu manhaj kita semuanya. Karena Nabi kita sama, sahabat semuanya sahabat Nabi kita akui sama semuanya, semuanya beriman apapun ormasnya sekarang. NU ngakui Abu Bakar, Muhammadiyah juga, Salafi juga, PKS mau apapun sama, ngakuin semua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Kita akui manhaj kita tidak boleh beda. Kalau mazhab silahkan. Mazhab itu pendapat yang lebih cenderung kita ambil yang mana, monggo terserah. Jadi jangan picik. Orang kalau sudah memandang hidup ini, khususnya dalam urusan agama, picik, berarti nggak tahu, nggak punya rasa takut kepada Allah itu, Pak. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, yuharibunallaha wa rasulah, menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah membuat agama ini begitu mulia, begitu luas pandangannya, dipersempit hanya oleh kepentingan ego, ego pribadi, ego kelompok, ego macam-macam. Nauzubillahi min zalik. Hati-hati dengan jumudul ain. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah al-hirsu minad dunya, tamak terhadap dunia, mencintai dunia. Itu tanda hilangnya rasa takut. Kalau ada yang bertanya, emang nggak boleh Ustadz? Bukan nggak boleh, tapi ditempatkan dengan sikap yang adil. Jadi kalau kita prinsipnya butuh dunia, cinta akhirat. Kalau yang lain itu cinta dunia, butuh akhirat. Kalau kita insya Allah butuh dunia, tapi kita cintanya akhirat. Jangan dibalik, cinta dunia butuh akhirat. Kita nggak munafik, kita butuh dunia. Semua manusia ini butuh dunia. Kita bukan malaikat, kita butuh dunia. Apa istilah lainnya butuh dunia, cinta akhirat itu? Sederhananya kalau antum Bapak Ibu sekalian ditanya, bagaimana Islam menyikapi dunia itu? Bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya tentang sikap kita terhadap dunia? Sederhananya jawabannya, kaya itu penting, tapi jangan yang penting kaya. Nah, itu aja. Itulah ajaran Islam tentang dunia. Kaya itu penting. Kalau bisa kaya mantap. Nabi pun mengatakan begitu. Al-mu'minul qawiyyu itu ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai, termasuk kuat dalam masalah finansial itu. Maka ada ungkapan kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir bisa membuat orang jatuh kepada kekufuran. Fakir, kafir, beda tipis tuh, Pak. Karena faktanya demikian, banyak orang yang murtad itu pasti urusannya ekonomi, Pak.
Karena ada jual beli akidah itu kan. Apa istilah mudahnya? Itu lillahi rabbi dan lillahi lobi. Itulah bedanya itu ya. Jadi ada yang lillahi rabbi, tapi juga ada yang lillahi lobi. Lillahi lobi itu tagline-nya wani piro. Pokoknya semuanya diukur berdasarkan angka-angka lah. Itu biasanya munculnya 2 kali setahun itu. Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri biasanya muncul dia ke masjid karena pengen diangkat jadi panitia zakat. Akhirnya diangkatlah oleh pengurus panitia zakat yang tidak mengerti zakat. Akhirnya terjadi apa yang disebut dengan istilah zakat masuk jaket. Habis semua digondol zakatnya sama panitianya, nggak ada yang dibagiin. Dan yang kedua nanti menjelang Idul Adha biasanya muncul dia Pak, karena mau jadi panitia kurban. Makanya nanti hasilnya itu panitia yang tidak ngerti kurban. Yang terjadi apa? Banyak kurban buntung Pak. Kepala hilang, kaki hilang, hilangan semuanya ya. Di kampung saya. Itu al-hirsu minad dunya, tamak terhadap dunia. Kata kuncinya kita butuh dunia, cinta akhirat. Bukan sebaliknya, cinta dunia, butuh akhirat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tandanya adalah tulul amali. Tulul amal itu panjang angan-angan. Apa tandanya orang panjang angan-angan itu? Itulah muncul istilah tarasok gitu. Ntar besok. Biasanya suka dijadiin candaan itu. Pak Haji nggak sholat subuh. Besok masih ada subuh. Besok masih ada. Memang minggu depan pun masih ada, bulan depan, tahun depan juga masih ada subuh. Insya Allah 100 tahun ke depan masih ada sholat subuh. Insya Allah. Masalahnya yang ngomong itu besok masih ada apa enggak itu. Itu tulul amal itu Pak. Suka menunda-nunda kebaikan. Maka kaedahnya la tuakhir amalaka ilal ghad ma takdiru an ta'malahul yaum. Jangan pernah menunda kebaikan hingga esok tiba. Bisa jadi esok tiba kita sudah tiada. Bisanya ngaji sekarang ya sekarang aja ngaji Pak. Sempatnya sekarang ya sekarang. Karena besok minggu depan belum tentu sempat Pak. Pengajiannya tetap ada, kitanya mungkin gak sempat. Atau bisa jadi kitanya yang gak ada. Jadi jangan sampai menjadi hamba yang tulul amal gitu. Hanya berangan-angan bercita-cita itu. Ya kira-kira tulul amal itu kayak zaman Covid kemarin lah gitu Pak. Pengajian semuanya online. Akhirnya dijadikan candaan. Ini kalau keterusan online semua nanti masuk surganya bisa online juga ini. Nggak jadi masuk surga betulan, tapi masuk surga online itu. Ya, cita-cita berangan-angan aja ketemu di udara gitu. Ya nauzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, inilah 4 tanda utama dari mereka yang sudah kehilangan rasa takutnya kepada Allah. Hatinya mengeras, pandangannya melihat kehidupan ini sempit, tamak terhadap dunia, dan panjang angan-angannya dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari 4 sifat yang demikian. Allah senantiasa menumbuhkan rasa takut itu di dalam diri kita. Karena rasa takut kepada Allah inilah yang akan membawa kita pada kebahagiaan dunia sampai akhirat.
Nabi mengatakan, man khafallah akhafallahu kulla syai. Siapapun yang takutnya hanya kepada Allah, maka Allah akan membuat semua yang ada di dunia ini takut kepada dia. Jadi kalau ada yang curhat kepada bapak, ibu dengan mengatakan, kenapa ya kok anak-anak saya nggak takut sama saya? Jawabannya sederhana, karena yang bersangkutan pun tidak takut kepada Tuhan anak-anaknya dia itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita hanya takut kepada Allah, maka Allah akan membuat semua yang ada takut kepada kita. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Sebelum kita tutup dengan sama-sama berdoa, ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak ada. Baik Bapak Ibu sekalian, memang waktu itu membuat semuanya cepat selesai. Sama seperti kita sekolah dulu, pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris paling susah. Gurunya ngejelasin berkali-kali, paham? Belum bu, paham? Belum, paham? Belum. Begitu bel bunyi, teng, paham, paham. Emang semuanya terubah dengan kondisi dan keadaan. Nah, alhamdulillah, yang waktu membuat semuanya menjadi mudah. Mudah-mudahan kita senantiasa ditunjuki Allah ke jalan yang dicintai dan diridhai. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu jamaah yang berhadir pagi ini, Allah karuniakan umur panjang dalam taat ibadah, kesehatan lahir dan batin untuk ibadah. Allah mudahkan urusan kita semua dunia dan akhirat. Allah lapangkan rezekinya, rezeki yang halalan tayyiban mubarakan. Semoga anak, istri, suami, cucu Bapak Ibu sekalian, dimanapun, kapanpun mereka berada, senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah. Allah jauhkan dari segala musibah, Allah sembuhkan yang sakit, Allah kembalikan kesehatan lahir dan batinnya bersama kita di dunia. Mudah-mudahan kelak kita kembali dikumpulkan Allah dalam surganya. Terakhir, doakan ayah ibu kita, khususnya beliau-beliau yang telah mendahului kita. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Semoga Allah ampunkan dan maafkan segala dosa dan kesalahan semasa hidupnya. Allah jadikan kelak surga menjadi tempat kembalinya. Dan kepada semua orang tua kita yang masih ada, Bapak Ibu sekalian yang berhadir hari ini, para orang tua kami, semoga antum semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan semua urusannya, dan mudah-mudahan tetap semangat, sabar dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kelak kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.